Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Iya, baik-baik saja dan selalu sehat. Mama juga sehat. Oke, ketemu lagi dengan Bunda Ika di hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober tahun 2020. Nah, hari ini kita akan belajar di rumah, belajar jarak jauh. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu sayang ya, sebelum belajar kita harus berdoa dulu. Anak-anak berdoanya sama mama ya. Oke, sikap berdoa mulai, selesai. Nah, anak-anak harus selalu berdoa karena apapun yang kita inginkan, kalau kita minta sama Tuhan Allah, pasti akan dikabulkan. Oke, hari ini, hari Sabtu, kita akan belajar tentang binatang. Iya betul, kemarin kita sudah bercakap-cakap atau membahas tentang binatang. Ya sayang, binatang apa sayang? Iya, kucing. Betul, binatang peliharaan. Hari ini kita akan belajar tentang binatang dengan subtema binatang yang hidup di air. Anak-anak ada yang tahu nggak binatang apa yang hidup di air? Iya betul, ikan Bunda. Betul, ikan itu hidup di air, tapi banyak lagi ikannya, binatang yang hidup di air. Ada ikan, ada apa ya, punya capit kepiting, ada ubur-ubur, ada cumi-cumi, ada ikan yang paling besar itu apa sayang? Ikan paus, ikan lumba-lumba, banyak lagi binatang yang hidup di air. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ikan. Ya sayang ya, karena ikan itu banyak sekali macamnya. Tuhan Allah menciptakan beraneka ragam ikan. Ya sayang ya, ada yang ikan bentuknya panjang, ada yang ikan bentuknya bulat. Nah, itu macam-macam ikan sayang. Tapi ingat anak-anak, ikan itu bernafasnya dengan insang. Ya sayang ya, nanti anak-anak bisa lihat di HP-nya mama, aku pengen lihat ikan ma. Nah ya sayang ya, ikan itu bernafas dengan insang. Kalau manusia bernafasnya dengan paru-paru. Itu bedanya ya sayang ya. Nah, kali ini ikan juga masih dibedakan sayang. Ada yang ikan hidupnya di air tawar, ada yang ikan hidupnya di air asin, yaitu di laut, seperti di Pantai Kenjeran ya sayang ya. Nah, kali ini kita akan mau berbicara atau bercakap-cakap tentang ikan yang hidup di air tawar. Air tawar itu apa sih Bunda? Air tawar itu air yang tidak ada rasanya ya sayang ya. Kalau air laut asin, itu air tawar. Nah, macam-macam ikan yang hidup di air tawar apa sayang? Ikan yang pernah anak-anak makan. Banyak di situ, ada ikan lele, ada ikan gurami, ada ikan patin, ada ikan nila. Banyak sekali sayang, macam-macam ikan yang hidup di air tawar. Ingat-ingat ya sayang ya, ikan itu bernafas dengan insang. Nah, Bunda buatkan lagu ya. Ikan yang hidup di air tawar. 1, 2, 3. Ada bermacam-macam ikan di air tawar. Coba teman sebutkan ikan yang pernah kau makan. Ada lele dan patin, enak banget. Gurami juga nila. Ikan mas, ikan bawal,
ikan gabus janganlah lupa. Ikan banyak mengandung protein, vitamin dan omega, membuat badan sehat dan otak menjadi cerdas. Nah, itu lagunya ya sayang ya. Ingat sayang, lagu-lagu yang pernah dikasihkan Bunda Ika dinyanyikan terus, dihafalkan terus. Ya sayang ya, sudah banyak lagu yang dikasihkan Bunda Ika. Karena di dalam lagu Bunda Ika yaitu mengandung pelajaran ya sayang ya, seperti manfaat baju, seperti di atas kepala. Nah, bulan Januari itu lagu-lagunya Bunda Ika dihafalkan terus di rumah ya sayang ya. Nah, itulah macam-macam ikan di air tawar ya sayang ya. Nah, sekarang tugas di hari Sabtu ini yaitu tugasnya anak-anak dan mama. Loh, kok mama yang bikin tugas Bunda? Iya, mama sebelumnya minta maaf ya Ma, hari ini tugasnya buat mama. Tugasnya seperti apa? Mama membuat cerita pendek di hadapan anak-anak, dan mama membuat pertanyaan di dalam cerita itu yaitu minimal 2 atau sampai 3. 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan. Ya Ma ya, ceritanya pendek aja Ma. Mama membuat ceritanya, bagaimana membuat cerita itu dipahami oleh anak mama. Contohnya seperti ini Ma ya. Bunda Ika mau punya cerita contohnya seperti Bunda Ika ceritanya ya Ma ya. Mama boleh cari lain, ini contoh aja ya sayang ya. Kenalkan medianya untuk anak-anak. Media apa aja yang bisa mama gunakan, bisa media buku, bisa media apa aja, terserah ceritanya mama. Pokoknya ceritanya pendek ya Ma ya. Contohnya seperti ini Ma. Bunda Ika punya 2 binatang. Binatang ini bisa diceritakan. Ini misalkan ayam ya Ma ya. Ceritanya Bunda Ika seperti ini. Bebeknya Bunda Ika kasih nama Becky, dan ayamnya Bunda Ika kasih nama Cicip. Nah, Cip. Anak-anak sudah tahu cerita ini karena sudah pernah Bunda ceritakan ke anak-anak. Tapi Mama cari cerita yang lainnya. Nah, ceritanya seperti ini ya Ma. Becky si bebek bunyinya wek wek, cip cip si ayam bunyinya cip cip cip. Di dalam kolam Becky berenang, di tepi kolam cip cip bermain, cip cip terjatuh. Kerupiak. Becky menolong, Cip-cip berkata terima kasih. Cip-cip Becky berteman. Nah, di dalam ceritanya ini Ma, anak-anak yang belum tahu suara bebek dan ayam jadi tahu. Nah, terus anak-anak bisa membedakan bebek itu bisa berenang dan ayam tidak bisa berenang. Dan yang paling penting yaitu jika ada yang jatuh, anak-anak harus menolong. Dan setelah selesai menolong, anak-anak harus membiasakan berterima kasih. Contohnya seperti itu Maya. Nah, di dalam itu bisa dibuat pertanyaan. Siapa nama bebeknya tadi? Siapa yang jatuh? Siapa yang menolong? Nah, seperti itu ya Maya. Ceritanya pendek aja, bagaimana anak itu bisa paham akan cerita dan pertanyaan mama. Nah, itulah Ma tugas hari Sabtu ini tanggal 10 bulan Oktober tahun 2020.
Sampai di sini dulu perjumpaan dengan Bunda Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi anak-anak di lain hari.